Namun siapa sangka lembaran-lembaran daun kecil berwarna hijau ini ternyata bagi sebagian orang mempunyai manfaat yang sangat besar. Bahkan selama berpuluh-puluh tahun menjadi penopang ekonomi dan penyambung hidup bagi sebuah keluarga. Seperti kisah Jamaluddin, kakek berusia 70 tahun ini yang setiap harinya berkeliling menjual es cincau. Setiap hari ia berjalan kaki menyusuri setiap kampung menjajakan dagangannya demi menafkahi keluarganya. Di rumah tua sederhana inilah kakek Jamal tinggal bersama Ma'iyah, sang istri, dan Fian, anak bungsunya yang kini berusia 9 tahun. Sedangkan anak sulungnya sudah berkeluarga dan tinggal bersama suaminya. Untuk mencukupi semua kebutuhan hidup keluarganya, kakek Jamal hanya mengandalkan hasil dari jerih payahnya berjualan es cincau. Sedangkan Ma'iyah hanya bisa membantu mencari sedikit tambahan dengan menjadi pencari rongsok. Meskipun penghasilan yang diperoleh dari berjualan es cincau ini jauh dari kata cukup, kakek Jamal tak pernah mengeluh lelah. Dengan pekerjaan yang sudah dijalaninya selama hampir setengah abad ini. Baginya, mencari nafkah untuk anak dan istrinya adalah tanggung jawab yang akan terus dilakukan sampai akhir hayatnya. Seperti diriwayatkan dalam sebuah hadis, barang siapa di waktu sore merasa capek atau lelah lantaran pekerjaan kedua tangannya mencari nafkah, maka di saat itu diampuni dosa baginya. Hadis riwayat Tabrani. Gegeduk, duk nih jalan. Ada turunan nggak keburu nih, duk. Pernah gerobaknya jatuh? Tak buru-buru, dahan. Kena-kena sampai saya. Nggak ada yang bantuin, biarin dah. Ya, kondisi kaki kanan kakek Jamal memang tidak dapat berjalan dengan normal. Bukan karena cacat sejak lahir, namun akibat kecelakaan yang menimpanya 10 tahun lalu. Kala itu sepulang dari pasar subuh untuk membeli daun cincau, kakek satu orang cucu ini mengalami musibah kecelakaan di jalan raya. Sebuah mobil yang melaju kencang seketika menabrak dirinya hingga membuat kakek Jamal mengalami luka parah di sekujur tubuhnya. Beruntung kakek Jamal masih bisa selamat dari maut. Namun dirinya harus ikhlas dan pasrah ketika menerima kenyataan kaki kanannya mengalami patah tulang dan mengalami cacat permanen. Dia habis nabrak di klender, muter, nabrak saya. Saya mau pergi ke pasar itu, belanja. Jam 3. Namun keterbatasan fisik yang dialaminya hingga saat ini tak menyurutkan kakek Jamal melangkahkan kaki tuanya ini untuk menjemput rezeki. Meskipun rasa sakit dan tertatih-tatih kerap ia rasakan setiap kali berjalan. Nah, bicara tentang hijau, hijau itu warna favorit dari Rasulullah SAW. Kenapa? Rasulullah SAW menjawab li'annaha min thiyabil jannah, karena hijau adalah salah satu warna favorit Rasulullah yang nanti warna tersebut menjadi warna favorit juga penghuni surga. Masya Allah, seperti di surah Ar-Rahman ayat 76, muttaqiina ala rafrafin khudri wa abaqarin hisan. Nanti penghuni surga akan diberikan bantal-bantal yang berwarna hijau dan juga permadani yang sangat amat indah. Nah jelas, tapi cincau juga nanti akan ada di surga. Berbeda rasanya cincau di dunia dengan di surga. Ulama mengatakan laisa fil jannati minad dunya illal asma. Segala sesuatu yang ada di dunia nanti juga ada di surga. Tapi hanya namanya saja. Jelas berbeda rasa sensasinya dunia dengan di surga, termasuk cincau. Cincau ada di dunia. Jikalau kita insya Allah nanti masuk surga, kita minta sama Allah, ya Allah berikan kita cincau
jelas rasanya jauh lebih nikmat daripada cincau yang ada di dunia. Mudah-mudahan sahabat hikmah dan kita semua termasuk orang-orang yang akan dimasukkan surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti inilah kesibukan kakek Jamal setiap hari. Sejak jam 7 pagi, dirinya sudah mulai mempersiapkan semua perlengkapan untuk membuat cincau yang akan dijual hari ini. Sahabat hikmah, meskipun proses membuat cincau ini terlihat mudah dan sederhana, tapi ternyata tidak semua orang bisa berhasil membuatnya loh. Wah, kakek Jamal ternyata punya resep khusus nih untuk membuat cincau anti gagal. Caranya, daun cincau harus dipilih yang masih segar ya sahabat, kemudian dicuci bersih dan harus direndam dulu sebentar dengan air hangat sampai agak layu. Lalu untuk mendapatkan sari cincau yang kental, daun cincau sebaiknya jangan ditumbuk ya, tapi dihaluskan dengan cara diremas-remas dengan kedua tangan seperti ini, sambil diberikan air matang sedikit demi sedikit. Nah, terakhir, daun cincau yang sudah halus ini lalu disaring dengan menggunakan kain tipis dan ditampung ke dalam sebuah wadah tertutup. Biarkan selama kurang lebih 2 jam ya, sampai teksturnya menjadi kental seperti jelly. Tepat jam 12 siang, semua perlengkapan untuk berjualan es cincau sudah siap. Sebelum berangkat berjualan, kakek Jamal selalu menyempatkan dulu untuk sholat zuhur bersama sang istri di rumah. Meskipun hidup dalam kondisi serba sulit dan keterbatasan, namun kakek Jamal selalu bersyukur kepada Sang Maha Kuasa karena dirinya memiliki istri yang setia dan ikhlas mendampingi dirinya dalam kondisi apapun. Dagangnya, dia orangnya rajin. Saya liatin, kapan saya lagi dagang sini. Dia rajin banget. Bagian saya nikah aja sama dia, saya mau gitu. Sebagai seorang istri, Ma'iyah sebenarnya menyimpan rasa tidak tega melihat sang suami yang harus bekerja dalam kondisi fisik yang sudah tidak lagi sehat seperti sekarang. Namun apalah daya, perempuan berusia 60 tahun ini hanya bisa pasrah demi bisa melihat anak bungsunya bahagia dan tetap bisa sekolah. Kadang-kadang saya suka, ya Allah gimana ya ini, bilang gitu. Gua masih punya anak, ada anak sekolah, ngaji, kapan les, bayaran ngaji. Kadang-kadang dapat 60. Kadang-kadang dapat 70, kadang-kadang dapat 30. Panasnya terik matahari siang yang menyengat kulit menuntun kakek Jamal untuk terus melangkahkan kakinya menjemput rezeki dari para pelanggannya. Kakek Jamal menjual es cincau racikannya ini seharga Rp5.000 untuk 1 gelasnya. Namun tak jarang kakek Jamal juga tetap melayani anak-anak yang membeli esnya dengan harga Rp3.000. Dengan modal sekitar Rp150.000, kakek Jamal hanya bisa memperoleh keuntungan sekitar Rp30 hingga Rp50.000 saja. Itu pun jika semua dagangannya bisa laku dan habis terjual. Terlebih saat bulan puasa seperti ini, tidak banyak pelanggan yang membeli es racikannya pada siang hari, sehingga ia harus bersabar berkeliling hingga menjelang maghrib. Berapapun rizki yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan untuk mereka, kakek Jamal dan Ma'iyah tak pernah mengeluh sedikit pun. Kakek nenek ini selalu bersyukur dan ikhlas menjalani takdir hidup. Sahabat hikmah, Masya Allah, kita telah sama-sama menyaksikan tayangan wisata alam dan juga ada sosok inspiratif Bapak Jamal penjual es cincau. Dari tayangan ini kita bisa mengambil hikmah yang pertama untuk senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kunci bertambahnya rizki adalah dengan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesuai janji Allah, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Sahabat hikmah, menggali hikmah, menuai berkah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.